Tempat di sini cukup nyaman dan luas. Cukup lurus. Sekarang saya akan menguji keampuhan dari busur ini. Akurat. Seekor labi-labi. Labi-labi yang cukup besar dan dia mencoba berontak. Hidup manusia banyak kejutan yang tak dapat diperkirakan sebelumnya, dan semua itu adalah rahasia yang maha kuasa. Berpacu dengan waktu, berburu mangsa demi usaha bertahan hidup setiap harinya. Dan kali ini, saya berada di tengah situasi di mana setiap detiknya saya harus mengambil keputusan tepat untuk menelusuri dan mencoba survive di tengah belantara. Sepertinya tebing ini strukturnya cukup keras dan bisa saya panjat. Saya akan mencobanya. Aktivitas panjat tebing telah dikenal masyarakat sejak lama, bahkan oleh masyarakat tradisional. Mereka melakukan pemanjatan guna mencari sumber kehidupan atau perlindungan. Sementara itu di dataran Eropa, sejarah kegiatan ini memiliki cerita yang lebih panjang lagi dengan teknik yang sudah jauh lebih maju. Terus merayap, mencoba melintasi apa yang ada di hadapan. Akhirnya saya sampai di bibir goa di tengah-tengah tebing yang saya lewati. Tempat di sini cukup nyaman dan luas, sehingga saya bisa memanfaatkan tempat ini untuk bermalam beberapa hari. Bertahan hidup di tengah hutan belantara, terkadang manusia memang dihadapkan pada keadaan tidak bisa memilih apa yang harus dikonsumsi. Tetapi tentu saja ini berkaitan dengan pengetahuan akan teknik bertahan hidup di alam bebas. Contohnya untuk hal makanan yang berasal dari tumbuhan. Cara sederhana yang dapat dijadikan acuan adalah mencoba mengikuti apa yang dikonsumsi hewan. Hewan umumnya memiliki sensitivitas atau insting akan adanya kandungan racun yang berbahaya bagi tubuhnya, sehingga dia dapat memilih apa yang baik dikonsumsi olehnya. Di sekitar tempat saya menginap ada beberapa buahan yang bisa saya makan langsung. Dan salah satunya yang ada di hadapan saya. Namanya buah due. Namun buah ini memiliki ukuran yang kecil dan saya sudah tidak sabar untuk memetiknya. Ini dia. Pohon due ini memiliki bunga yang cukup indah. Bunganya terdapat bulu-bulu kecil dan lembut. Ini masih kecil-kecil. Saya akan mencari buah-buahan yang lain yang ada di sini. Rongga perut saya belum terisi penuh dengan buah kecil yang saya makan. Beruntung saya menemukan buah lain. Buah kalimunting.
Buah ini cukup unik. Bagian bawahnya berbentuk bulat dan atasnya ada seperti bunganya, mekar. Saya akan coba lihat bagian dalamnya. Pohonnya tidak cukup tinggi. Ini tingginya sejajar dengan saya sekitar 170 cm dan ada beberapa warna yang ini sudah tua, yang masih muda berwarna hijau seperti ini. Nah, ini setengah matang nih. Warnanya agak kemerah-merahan. Saya akan lihat bagian dalamnya. Dibelah. Yap. Nah, ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya agak berwarna transparan. Dia sedikit kehijau-hijauan kalau dilihat dari sini. Dan di dalamnya ada biji yang berwarna merah. Cukup kecil bijinya. Saya akan coba makan. Rasanya cukup manis. Cukup manis dan segar. Saya harus mencari beberapa. Kalimunting atau Rhodomyrtus tomentosa masuk ke dalam suku atau famili Myrtaceae. Tumbuhan ini masuk ke dalam golongan tanaman semak atau perdu dengan tinggi pohon tak lebih dari 2 meter. Karena kandungan airnya juga banyak sehingga saya bisa mendapatkan air dari buah-buahan ini. Mulai dari kulitnya kita nggak perlu ngupas, jadi semuanya bisa langsung dimakan. Mans. Memiliki kuncup bunga yang berwarna kemerahan, buahnya bertekstur agak keras dengan rasa yang mirip dengan jambu batu. Diketahui remasan atau tumbukan daun memiliki khasiat sebagai penyembuh luka dan pengobatan terhadap penyakit kulit seperti kudis. Di Indonesia, selain terkenal sebagai bahan ramuan obat, buah kalimunting dibuat selai yang sangat digemari. Selain itu, kayu kalimunting dapat menghitamkan gigi. Buah-buahan ini cukup menggajal perut saya, dan saya akan kembali ke tempat bermalam. Hari terus berjalan dan berganti. Saya masih mencoba menelusuri hutan ini untuk mencari sesuatu. Hutan adalah harta bumi yang tak terhingga. Di dalamnya tergantung ragam tumbuhan dan hewan dengan jenis yang beraneka ragam. Hutan juga tersebar hampir di seluruh belahan dunia. Para ilmuwan mengungkapkan salah satu jenis hutan yaitu hutan hujan menyimpan lebih dari separuh spesies tanaman dan hewan yang ada di muka bumi. Di siang hari ini saya akan mulai berburu dan menggunakan sumpit. Terlebih dahulu saya memanfaatkan bambu untuk alat sumpitnya dan memotong sesuai kebutuhan saya. Memotongnya saya harus hati-hati karena bambu ini gampang sekali untuk pecah dan harus mengulangi lagi, sehingga saya harus pelan-pelan dan cukup hati-hati. Yap. Kedua bagiannya sudah terpotong dan cukup lurus, dan sekarang saya tinggal merapikan bagian ujung-ujungnya dengan menggunakan pisau. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Tanaman ini telah dimanfaatkan oleh manusia sejak dahulu kala. Dari mulai penggunaan sebagai bahan pembuat rakit untuk transportasi di air, alat musik, penampung air hingga ke senjata yang cukup mematikan. Untuk bagian busurnya saya menggunakan dari gabus
Ini merupakan gabus batang rumput gajah karena memiliki struktur yang lembut. Dan nanti untuk depannya saya menggunakan ini ijo karen, cukup kuat, dan nanti akan saya pasang bagian depannya. Terlebih dahulu harus saya bikin permukaan depannya sedikit lebih lancip agar mudah untuk menembus hewan sasaran. Selain dimanfaatkan sebagai tongkat pada masa bela diri kuno, di beberapa daerah di Indonesia bambu dimanfaatkan sebagai alat berburu berupa sumpit dengan racun di bagian ujung panah. Nah, kemudian saya akan memasangkan di bagian depan gabus ini dan harus sejajar. Yap. Biar nanti larinya peluru ini atau busur ini akan cepat dan lurus, tepat sasaran. Sekarang saya akan menguji keampuhan dari busur ini. Akurat. Persenjataan telah siap, kini saatnya berburu mangsa untuk mengisi rongga yang ada di perut. Sekarang saya akan berburu dengan menggunakan busur ini. Diperlukan kesabaran untuk berburu bangsa aves. Keunggulan aves untuk bergerak bebas di udara membuat dibutuhkan waktu ekstra untuk mendapatkan buruan dari golongan ini. Hasil buruan telah di tangan, kini saatnya menikmati dengan membuat perapian. Saya harus menyelamatkan api ini agar saya bisa membakar hewan buruan saya. Dengan menggunakan daun-daun kering, saya akan mencoba membuat api yang lebih besar. Dibakar dengan menggunakan perapian sederhana memang merupakan cara paling sederhana di alam bebas untuk mematangkan bahan makanan. Satu hal yang harus juga menjadi perhatian seorang petualang adalah mencari asupan makanan. Akan tetapi tentu saja hal ini tidak lantas mengabaikan prinsip keselamatan. Dengan membakar bahan makanan guna menghindari adanya bakteri atau parasit yang menempel di beberapa hewan. Seluruh permukaan burung yang saya dapatkan telah matang, jadi kini saatnya makan. Waktu dan menit kembali berganti, saya harus melanjutkan pencarian. Setiap perimbunan semak dan perdu terus saya lintasi untuk terus mencari. Buah jambu anggur. Buah ini jatuhan dari atas dan... Oh, ini buahnya. Ada beberapa buah yang masih di atas. Dan ini yang masih muda nih. Ini yang masih muda. Dia berwarna hijau. Dan saya akan mencoba mengambilnya. Nah, ini yang salah satu yang jatuh. Ini berwarna kekuning-kuningan. Ini sudah matang. Saya akan coba membelahnya untuk mengetahui bagian dalamnya. Pada bagian dalamnya terdapat
biji-biji kecil kayak telur semut. Dan apabila kita gabungkan lagi, di sini seperti matahari terbit, seperti jambu batu, model dari keseluruhannya. Dan saya akan mencari beberapa yang masih muda. Nah, ini cukup unik. Di atas ada, nah kalau dilihat dari bawah, dia kelihatan cerah sekali dengan warna putihnya, dan di tengah-tengahnya ada warna kuningnya. Ini adalah salah satu bunganya. Oh. Saya akan coba memetik semuanya. Yap. Nah, ini yang masih kuncup, dan ini yang sudah mekar. Warnanya cukup menarik, dan buahnya saya akan coba. Ini ada beberapa yang sudah matang sepertinya. Rasanya cukup manis. Dan di dalamnya seperti terlihat banyak kandungan airnya. Terlihat basah. Saya kembali menemukan sesuatu untuk asupan makanan saya. Sekali lagi, hutan membuktikan kekayaan akan buah-buahan hutan yang dapat dikonsumsi dengan aman. Dan saya tidak boleh menyia-nyiakan apa yang ada di hadapan saya. Lumayan. Perjalanan saya berlanjut menuju arah sungai. Gemercik air yang terdengar memang mengundang kesejukan tersendiri yang terasa di dalam diri setiap manusia. Dan kali ini sungai ternyata mempunyai sebuah kejutan untuk saya. Seekor labi-labi. Ya. Labi-labi yang cukup besar, dan dia mencoba berontak. Saya harus segera membawanya ke darat, dan dia mencoba melawan dengan paruhnya yang cukup tajam. Dia memiliki ekor yang cukup panjang, sehingga dia bisa berbalik dan ke arah samping menggigit saya. Labi-labi ini berukuran cukup besar, dan dia biasanya hidup di sepanjang sungai seperti ini dan makan ikan-ikan kecil dengan cara dia berkamuflase, bersembunyi di balik lumpur atau batu-batuan kecil. Bagian bawahnya cenderung dominan warna putih dan kuku-kukunya cukup tajam, sehingga saya harus menangkapnya dengan pelan-pelan dan bagian sampingnya. Labi-labi merupakan salah satu jenis sumber daya ikan golongan reptilia. Labi-labi hidup di alam seperti rawa-rawa, danau, sungai, dan kolam yang bersuhu 25–30 derajat Celcius. Pada kondisi lingkungan bersuhu rendah atau di bawah 30 derajat Celcius, aktivitas hewan ini akan menurun dan nafsu makan berkurang. Kegiatannya akan diisi dengan menyelam, memendamkan diri ke dalam lumpur, dan mati suri. Ciri khas fisik yang dimiliki labi-labi sebagai salah satu bangsa kura-kura atau ordo Testudinata adalah perisai punggungnya yang tidak tertutup oleh zat tanduk, akan tetapi ditutupi oleh kulit tebal sehingga kura-kura ini dikelompokkan ke dalam subordo Cryptodera family Trionychidae, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut soft shell turtle, yang berarti kura-kura bercangkang lunak. Sungai tak berujung ini akan terus saya lintasi hingga menuju titik akhir perjalanan yang belum terlihat di ujung sana.